Bab 698. Tidak bisa pulang. Jerry meninggalkan grup Yan Chen sendirian. Dia tidak pergi ke kediaman keluarga Ye dan keluarga Yuan. Kemanapun dia pergi saat ini tetap tidak bisa memberikan bantuan apapun. Karena keluarga yang berhubungan baik dengannya sudah diberikan kepada keluarga besar lainnya. Sekarang hanya ada satu cara yang bisa dia lakukan untuk membuat semua ini berhenti, yaitu menjatuhkan Yoga dan membuat seluruh keluarga besar kota yang terkejut. Kak Jerry, bandara, stasiun kereta dan semua jalur transportasi keluar masuk kota yang sudah diblokir. Sekarang anggota keluarga Sue tidak akan pergi kemana-mana. Jerry yang sedang berada di perjalanan telah mendapatkan panggilan telepon dari Charles. Baik, lindungi grup Yan Chen dan serahkan urusan lain kepada aku. Jerry berbicara dengan datar. Iya. Charles langsung menjawabnya. Di saat bersamaan, setelah Yoga meninggalkan kediaman mewahnya yang berada di pinggiran kota, dia pun pergi ke stasiun kereta kota Yan. Biasanya dia kemana-mana menggunakan pesawat pribadi. Tapi hari ini dia ingin merasakan bagaimana naik kereta api. Karena pesawat pribadi pun tetap harus meminjam bandara kota Yan, tapi sekarang bandara sudah diblokir. Pangeran ketiga, ada masalah. Stasiun kerja juga diblokir. Yoga sudah mendapatkan informasi sebelum sampai di stasiun kereta api. Apa? Bagaimana mungkin? Yoga berbicara dengan terkejut, kota Yan sudah sekacau ini. Bagaimana mungkin Jerry masih bisa memblokir stasiun kereta api? Bawahannya langsung berkata, beberapa keluarga yang memiliki hubungan baik dengan Jerry tidak memberikan perlawanan sama sekali dan langsung meninggalkan keluarga mereka. Ketika keluarga Lin dan keluarga Sun tiba ke kediaman keluarga Ye dan yang lainnya, kediaman mereka tidak ada orang sama sekali. Aku merasa seperti tidak ada masalah apapun yang terjadi pada keluarga Ye dan keluarga lainnya, mereka tetap saja membantu Jerry mencari keberadaan anggota keluarga Sue. Yoga marah besar saat mendengar penjelasan dari bawahannya, lalu dia berkata, Jerry, kamu sudah memaksa aku untuk membunuh kamu. Pangeran ketiga dari keluarga kerajaan yang mungkin saja akan menjadi pewaris keluarga terlihat begitu kacau. Sejak dia lahir hingga sekarang, ini baru pertama kalinya Yoga begitu tersiksa seperti ini, dia bahkan tidak bisa meninggalkan kota yang sama sekali. Pangeran ketiga, sekarang Jerry sudah bermusuhan dengan keluarga Sue, jadi kita tidak boleh bertindak sembrono, jika tidak kita akan menjadi korban di kota Yan. Master yang berada dalam mobil Yoga berbicara dengan wajah yang serius, kita tidak ada harapan untuk membunuh Jerry sama sekali. Anak ini terlalu menindas orang. Yoga berteriak ringan dengan mata yang merah. Sekarang beritahu aku, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yoga berbicara, Tuan Besar menyuruh aku pulang, tapi aku terjebak di kota Yan. Jika masalah ini terbongkar, maka kedua kakak aku pasti akan menggunakan berbagai macam cara untuk melawan aku. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk merebutkan kekuasaan. Jika aku membuat masalah pada hal ini, maka aku rasa Tuan Besar juga akan kecewa padaku. Jika Tuan Besar kecewa padaku, maka aku tidak akan bisa mewariskan kedudukan. Aku adalah orang yang paling cocok untuk menjadi pewaris keluarga. Aku tidak bisa menghancurkan masa depanku hanya karena Jerry. Yoga benar-benar marah besar, tapi dia tidak memiliki kekuatan apapun. Jika dia tidak mengkhawatirkan kedua kakaknya menyadari ada masalah padaku, maka dia pasti sudah minta master yang lebih kuat di keluarga untuk melawan Jerry. Setelah pengawal Yoga diam sejenak, dia berkata, Pangeran ketiga, begini saja. Aku kenal dengan seorang master yang pandai menyamar, jika dia membantu kamu melakukan penyamaran, maka Tuan Besar pun tidak akan bisa mengenali kamu. Cepat bawa aku ke tempat orang itu. Yoga merasa sangat senang dan berbicara dengan terburu-buru. Ketika Yoga pergi ke tempat penyamaran itu, Jerry sudah pergi ke bandara kota Yan. Tuan Jerry. Ketika Jerry baru sampai di bandara, ada orang yang maju untuk menyapanya. Orang yang berbicara adalah King Wang, anak haram dari kakak terbesar Geralt. Dulu ketika Jerry bertarung dengan keluarga Yuan, dia kakak terbesar Geralt menyuruh King untuk pulang ke kediaman keluarga Yuan dan menjadi pewaris keluarga.
Lalu semenjak dia mengetahui kekuatan Jerry, King pun langsung bersikap sangat hormat kepada Jerry. Keluarkan orang dari bandara dan pergi ke stasiun kereta, Jerry berkata. King langsung memasang wajah yang bingung saat mendengar ini, berkata, apakah menurut kamu anggota keluarga Sue akan pergi menggunakan kereta api? Jerry menganggukkan kepala, berkata, keluarga Sue hanya akan pergi dengan menggunakan pesawat pribadi. Tapi sekarang hanya ada beberapa pesawat saja, jadi mereka bisa mengendalikan bandara dengan mudah. Oleh karena itu keluarga Sue pun tidak akan berani menggunakan pesawat pribadi. Selain naik pesawat untuk menuju ke Dongsu, kereta api adalah kendaraan yang paling cocok untuk digunakan. Menurut sepengetahuan aku, 3 hari kemudian keluarga Sue akan mengadakan pertemuan yang sangat besar, jadi semua keturunan harus berada di sana. Jika mereka pulang dengan naik mobil, maka mereka tidak akan sampai rumah dalam waktu 3 hari, jadi mereka harus naik kereta. King menjadi semakin bingung saat mendengar penjelasan dari Jerry, berkata, anggota keluarga Sue bukanlah orang bodoh, kita sudah mengirim banyak orang untuk memperhatikan stasiun, bukankah bandara akan menjadi tempat yang paling aman? Jika anggota keluarga Sue berani keluar dari bandara, maka aku akan membuat anggota keluarga Sue tidak akan bisa meninggalkan kota yang selamanya. Jerry memancarkan tatapan mata yang tajam. King pun tidak banyak berbicara lagi saat mendengar ini, lalu dia langsung membawa orang pergi dari sana. Ada seorang orang tua yang mengenakan pakaian kain sedang ditopang oleh seorang wanita muda di stasiun kereta api. Halo? Aku mau 2 tiket kereta cepat menuju ke Changhe, ini kartu identitas kami. Wanita muda itu mengeluarkan kartu identitas dan diberikan kepada petugas kereta. Petugas kereta hanya melirik mereka berdua sekilas, lalu dia memberikan tiket tersebut. Dia pun tidak merasakan hal yang aneh dari 2 orang itu. Setelah wanita itu mengambil tiket tersebut, dia menopang orang tua itu lagi menuju ke tempat tunggu kereta. Waktu terus berlalu, mereka seperti orang biasa yang sedang menunggu kereta. Pada saat itu ada bentiu banyak pria bertubuh besar yang berlalu lalang di hall stasiun kereta api, mereka seperti sedang mencari orang. Ada beberapa kali orang itu lewat di hadapan orang tua dan anak muda itu. Para penumpang yang terhormat, pintu gerbang kereta cepat dari kota Yan menuju Changhe sudah dibuka. Para penumpang yang menggunakan kereta ini boleh merapikan barang bawaan Anda dan menuju ke loket nomor 3 untuk melakukan pemeriksaan tiket. Terima kasih. Tiba-tiba terdengar pemberitahuan pemeriksaan tiket. Orang tua yang dari tadi terlihat tegang itu akhirnya merasa lega saat mendengar pemberitahuan pemeriksaan tiket. Ayo kita pulang. Orang tua itu berdeham dan mulai berdiri dengan bantuan dari wanita muda itu. Tuan, aku rasa kamu tidak bisa pulang. Saat ini terdengar suara orang yang asing dari belakang tubuh mereka. Tubuh orang tua itu bergetar saat mendengar suara ini. Sebelum dia sadarkan diri, ada anak muda yang menghadang jalannya, orang itu adalah Jerry Yang. Saat ini Jerry tersenyum lembut padanya, di mata orang luar, dia seperti orang yang mudah senyum. Tapi di mata orang tua ini, senyuman itu membuatnya ketakutan. Tuan, tolong buka jalan, kami ingin pergi ke loket pemeriksaan, jika tidak kami tidak akan bisa pulang. Wanita muda itu langsung buka suara. Aku sudah bilang kalian tidak akan bisa pulang. Nada bicara Jerry tiba-tiba berubah menjadi sangat keras. Bersambung.